Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Kali ini kita akan membahas materi PPKN di kelas 2 ya, yaitu di bab sistem hukum dan peradilan nasional, yang biasanya itu di bab 3. Oke, sebelum masuk ke materinya, ini ada sebuah pertanyaan di bawah tulisan bab sistem hukum dan peradilan nasional. Kalian mesti tahu kan, tata tertib sekolah itu ibaratkan sistem hukum yang berlaku di suatu sekolah. Dan sekolah satu dan sekolah lainnya itu pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Dan ya, terus yang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum? Coba kalian cari dulu ya. Kita sebelum mulai pelajaran, saya mau tanya dulu. Sistem hukum itu apa sih? Kalau sudah tahu, bisa kalian komen di bawah. Nanti di bawah sini ada, ya. Bisa kalian komen. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Kita ke tujuan pembelajaran dulu. Di sini tujuan pembelajarannya ada 4. Setelah membaca materi mengenai hakikat hukum, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasikan gambar peradilan nasional dalam sebuah tabel, peserta didik mampu mengurai tugas dan fungsi lembaga peradilan nasional dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi bersama dalam kelas, peserta didik mampu menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan pengamatan tentang perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menerapkan perilaku sesuai hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Ya, tujuan pelajarannya itu. Di sini nanti ada 3 sub yang akan kita pelajari. Di part 1 ini atau di bagian pertama ini atau part 1, kita akan membahas yang A dulu, sistem hukum nasional. Nanti di part 2 atau konten selanjutnya kita akan bahas 2 sekaligus, yaitu sistem peradilan nasional dan menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Ada 3 ini ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, yang A dulu, sistem hukum nasional. Oke, lanjut ya ke materinya. Yang pertama, yaitu kita akan bahas sistem hukum nasional. Nanti ada 2. Yang pertama, hakikat hukum, dan yang kedua, tata hukum nasional. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ini. Yang pertama, hakikat hukum. Apa sih yang dimaksud hakikat hukum? Hakikat hukum pada umumnya itu adalah seperangkat peraturan atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperangkat aturan, berarti seperangkat itu kayak aturan yang sudah dibakukan. Kalau seperangkat, oke. Yang biasanya kalau di masyarakat tuh, kalau di masyarakat suatu wilayah tertentu itu biasanya adat istiadat, terus kebiasaan kayak gitu, terus hukumnya berlaku di semua negara, di semua wilayah negara Indonesia. Oke ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nih, unsur-unsur hukum.
Kalau unsur-unsur hukum tuh nanti ada ini. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku manusia. Berarti unsur-unsur hukumnya itu aturan tentang tingkah laku. Yang kedua, berisi perintah dan larangan. Berarti hukum itu berisi perintah untuk melaksanakan dan juga larangannya apa saja. Dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Kalau hukum di Indonesia itu dibuat oleh pemerintah, yaitu di Badan Legislatif DPR, dengan melibatkan Presiden dan juga DPD. Kalau DPD itu untuk para hukum yang ada di daerah. Terus nih, sifatnya mengatur, memaksa dan mengikat. Berarti hukum tuh dia mengatur tata kelakuan kita dan memaksa kita supaya sesuai dengan aturan tersebut dan mengikat. Kalau kita melanggar ini, kita akan kena hukuman. Kayak itu. Oke ya, lanjut yang terakhir. Sanksi tegas dan nyata. Nah, ini. Jadi dari sifat mengatur, memaksa dan mengikat tadi, kalau teman-teman atau kita melanggar, itu akan ada sanksi yang tegas dan nyata. Contohnya kalau mencuri ya dihukum penjara. Kalau kita jual beli, perjanjian jual beli itu kita kena hukuman perdata. Kita tidak akan dihukum penjara, tapi kita harus ganti rugi. Oke ya, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada di tujuan hukum. Bentar ya, kayaknya lah. Bentar. Oh iya benar. Di tujuan hukum. Tujuan hukum ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan hukum itu mencegah perilaku yang sewenang-wenang. Contohnya main hakim sendiri, terus pergaulan bebas, ugal-ugalan di jalan, tawuran. Kalau hukum tuh mencegah itu tadi. Terus yang kedua, menciptakan suasana damai dan tertib. Jadi jika semua masyarakat yang ada di wilayah Indonesia itu mematuhi peraturan atau hukum, pasti akan cipta suasana damai dan tertib. Oke ya, lanjut. Melindungi kepentingan masyarakat. Maksudnya ini, hukum itu untuk melindungi kepentingan masyarakat semuanya, bukan hanya suatu golongan atau individu tertentu. Jadi hukum itu melindungi semua kepentingan masyarakat, entah itu golongan bawah, tengah, atas, itu semua sama. Cuma dalam prakteknya sekarang ini masih banyak yang disalahgunakan. Kepentingannya hanya biasanya ada beberapa kalangan, kayak kalangan atas gitu. Oke ya, lanjut yang tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan kepastian hukum. Berarti ini semua itu ada pastian hukumnya. Kalau kalian melanggar, entah contohnya melanggar tata tertib lalu lintas, kalian di jalan tidak membawa helm, tidak pakai helm, tidak membawa STNK, tidak punya SIM, pasti hukumannya pasti akan kalian dapat denda. Dendanya itu tergantung dari hukum pelanggaran tadi. Tidak membawa helm pakai helm berapa, tidak membawa STNK berapa, dan
tidak bawa SIM, berapa? Kalau tiga-tiganya ini tidak bawa, terpaksa kalian akan jalan kaki atau sepeda kalian akan ditahan sampai kalian melunasi denda tersebut di pengadilan. Oke ya. Jadi itu tujuan hukum. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di materi ini penggolongan hukum. Di sini ada penggolongannya hukum itu ada banyak. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Yang kedua berdasarkan isinya. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Yang keempat berdasarkan cara mempertahankannya. Yang kelima berdasarkan waktu berlakunya. Yang keenam berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketujuh berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. Yang kedelapan berdasarkan wujudnya. Dan yang terakhir berdasarkan luas berlakunya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke ya, langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Ini kalau hukum berdasarkan sumbernya itu ada 5. Yang pertama undang-undang, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin. Maksudnya ini undang-undang itu kalau undang-undang itu berasal dari pemerintah. Dari pemerintah yang membuat undang-undang. Kalau traktat ini dari perjanjian. Perjanjian antara dua negara atau lebih. Terus kalau jurisprudensi ini adalah hukum yang bersumber dari hukum sebelumnya yang pernah diberlakukan, tapi tidak ada catatannya. Itu hanya sesuai dengan arsip yang dulu. Biasanya kalau jurisprudensi ini ada di pengadilan. Kalau di pengadilan ketemu jalan buntu, tidak ada pasal atau undang-undang yang mengatur mengenai hukuman tadi, itu hakim akan mencari jurisprudensi yang sama dengan perkara yang sedang dijalani ini, yang sedang dibuat itu. Terus kebiasaan. Kalau kebiasaan ini biasanya itu di pemerintah di masyarakat. Contohnya kebiasaan kayak gini, tidak membuang sampah sembarangan. Terus kebiasaan sopan santun. Terus doktrin. Kalau doktrin ini hukum yang bersumber dari ahli. Sudah didoktrin dari ahli. Oh, hukum ini harus begini gitu. Oke ya, paham ya untuk hukum berdasarkan sumbernya. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Yang kedua berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan isinya tuh ada 2, hukum privat dan hukum publik. Kalau hukum privat ini mengatur kepentingan antar warga negara. Kalau hukum publik mengatur kepentingan publik dan kepentingan umum. Kalau privat ini biasanya tuh di KUHP perdata. Maaf ya, KUHP pasti kalian akan bingung. KUHP itu apa? Kitab Hukum Undang-Undang KU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasti kalau kalian mau mencari tahu tentang KUHP itu biasanya ada di perpustakaan, di sekolah atau di daerah. Kalian bisa cari di sana. Kalau tidak mau cari perpustakaan, bisa kalian cari di internet. Banyak, PDF-nya juga banyak. Oke, terus yang kedua, hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi gini,
Hukum ini mengatur tentang kepentingan hukum yang mengatur semua umum. Contohnya kayak menjaga fasilitas umum, itu untuk semuanya kan. Kalau tidak dijaga pasti akan rusak. Yang merusak juga akan kena hukuman. Itu ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya ini ada dua, hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis ini peraturan yang bisa kita lihat, rasakan, serta kita ketahui. Ada buktinya. Kalau hukum tidak tertulis itu biasanya hukum yang diyakini oleh masyarakat. Kita akan bahas hukum tertulis ini, biasanya contohnya kayak hukum tata tertib sekolah. Yang paling simpel tuh tata tertib sekolah. Tuh sudah ada draftnya ditempel di setiap kelas, pasti sudah tahu kalian. Kalau hukum tidak tertulis itu biasanya itu kebiasaan yang ada di masyarakat. Contohnya kalian kalau di Jawa, kalau Jawa Timur khususnya Banyuwangi, itu biasanya kalau kalian jalan di depan orang yang lebih tua, pasti kalian akan permisi. Kalau bahasa Banyuwanginya atau bahasa Osingnya tuh amit bu, pak, kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya nyuwun sewu bu, pak. Itu peraturan yang tidak tertulis. Kalau kalian melanggarnya, kalian paling hukumannya, nama kalian akan jelek di mata orang-orang. Kayak gitu. Oke ya, lanjut ke materi selanjutnya. Berdasarkan cara mempertahankannya. Kalau ini ada dua juga, hukum material dan hukum formal. Kalau hukum material ini mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Berarti hukum ini yang mengatur hubungan antar masyarakat, kayak hukum tadi, hukum perdata. Terus hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Maksudnya hukum formal ini tata caranya. Kalau kalian kena perkara, itu pasti ada tata caranya. Ada yang pertama kalian harus lapor, terus penyidikan apa-apa, itu tata caranya sudah diatur dalam hukum formal. Itu biasanya ada di KUHP dan KUHP itu sudah ada, hukum formalnya sudah ada di situ. Tata caranya semuanya ada. Kalau kalian mau baca, cuma ya agak banyak, tapi kalau kalian mau baca, pasti kalian akan suka. Oke, lanjut ya. Nah, ini berdasarkan waktu berlakunya. Kalau berdasarkan waktu berlakunya itu ada dua, ius constitutum dan ius constituendum. Kalau ius constitutum itu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya undang-undang tentang KPK. Undang-undang yang sekarang ini berlaku itu masuk ius constitutum. Kalau yang ini, yang kedua ius constituendum, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Contohnya itu RUU. RUU itu tidak berlaku sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang setelah disahkan. Jadi RUU tadi tidak akan berlaku sekarang, tapi nanti pada waktunya. Itu ya. Ini berdasarkan waktu berlakunya. Paham kan? Kalau paham kita lanjut ya. Kalau tidak paham bisa kalian flashback lagi. Oke, lanjut. Berdasarkan tempat berlakunya. Di sini ada hukum nasional dan hukum internasional. Pasti kalian bisa tahu kan, berdasarkan tempatnya. Berarti tempatnya itu wilayahnya.
Ada hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum nasional itu dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Contohnya itu kalau untuk negara, untuk satu negara saja. Kalau hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara. Contohnya hukum yang mengatur tentang wilayah perbatasan. Itu semuanya hukum yang yang berlaku itu sama. Contoh, laut teritorial itu semuanya ukurannya sama, berapa mil dari pantai, itu sama semua. Contohnya kayak tadi. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut. Nah, berdasarkan kekuatan berlakunya, hukum ini ada dua juga. Hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Kalau hukum yang bersifat memaksa ini adalah aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Contohnya, kalau kalian melanggar, pasti rata-rata hukum itu akan memaksa kalian akan kena hukuman. Terus, hukum yang bersifat mengatur, contohnya peraturan. Di sini pengertiannya ini, aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Ini cuma mengatur peraturan masyarakat. Itu aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Bisa dikesampingkan jika ada jika ada keperluan atau kebutuhan yang lebih mendesak. Kalau tidak ada, tidak boleh mengesampingkan hukum ini. Oke ya. Lanjut. Yang ini berdasarkan wujudnya. Itu ada dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Kalau hukum objektif ini hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Bentar ya. Ini, saya carikan, maaf, lupa tadi. Nih, contohnya kalau hukum objektif ini hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Kalau pengertiannya ini, hukum yang mengatur antara dua orang, tidak lebih, hanya dua orang saja, kayak gitu. Contohnya di KUH hukuman perdata itu hanya dua orang, perjanjian kan, jadi hanya dua orang, kayak gitu contohnya. Terus hukum subjektif ini adalah hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Di sini hukum ini adalah timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Kalau subjektif ini haknya, hak kalian. Berarti kalau kalian sudah melakukan, sudah melakukan beberapa kegiatan, pasti kalian akan mendapatkan hak kalian. Itu. Oke ya, lanjut. Berdasarkan luas berlakunya. Ini ada hukum umum dan hukum khusus. Kalau hukum umum ini aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Ini berlaku untuk umum. Contohnya kayak peraturan, kita ke sekolah dulu aja. Sekolah itu ada peraturan, itu semua mengatur semua umuman, semua masyarakat di situ. Terus aturan berlalu lintas, itu untuk semua. Oke. Terus hukum
Hukum khusus adalah aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Maksudnya ini kalau khusus itu hanya untuk beberapa golongan atau masyarakat tertentu. Contohnya yang ada di mana ya? Aceh, Jogja. Kalau di Aceh itu di sana ada hukum sendiri, yaitu hukum syariat Islam. Kalau di Jogja itu gubernurnya tidak dipilih secara pilihan tapi dengan secara keturunan dari rajanya. Oke ya. Oke, paham kan? Kalau paham kita lanjut, kalau udah paham bisa kalian flashback lagi. Oke. Nih, yang kedua, tata hukum nasional. Itu ada dua. Yang pertama, lahirnya tata hukum Indonesia. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Kita akan bahas yang pertama dulu. Lahirnya tata hukum Indonesia. Kalian tahu enggak? Lahirnya tata hukum itu Indonesia kapan? Ada yang tahu enggak? Nah, ini kalau lahirnya itu tepatnya itu tanggal 18 Agustus 1945. Tapi dibuatnya itu pada sidang BPUPKI kedua. Nih, pembukaan UUD. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini lahirnya tata hukum Indonesia. Dan yang kedua, naskah proklamasi kemerdekaan. Itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, paham kan untuk lahirnya tata hukum Indonesia? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nih, kalau tata urutannya tuh paling ini ada piramida. Piramida ini contohnya ini. Yang paling atas bu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paling atas. Yang kedua tuh TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang bawahnya lagi peraturan pemerintah. Bawahnya lagi peraturan presiden. Bawahnya lagi peraturan daerah. Di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten. Terus di bawahnya terus sampai di tingkat keluarga. Ini tata urutannya. Jadi semua ini yang ada di sini tidak boleh bertentangan dengan ini. Yang paling atas ini, Undang-Undang Dasar kita. Di bawah ini tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan tidak akan berlaku dan akan dikoreksi lagi oleh lembaga yang berwenang. Tuh ya. Ini tata urutannya. Ini sekilas ya. Oke. Kalau sudah paham, sudah selesai. Nah, jadi materi untuk pertemuan untuk sistem hukum dan peradilan Indonesia ini di part 1 ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen di bawah nanti kalau ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.